Dalam situasi apapun, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Termasuk juga Tuhan tidak akan meninggalkan mereka yang sakit dan yang kesulitan-kesulitan dalam banyak perkara, dalam problem. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, kita berusaha untuk menolong orang-orang yang menderita itu. Bersama Tuhan, kita bisa. Pandangan Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk peristiwa penyelamatan ini yang kita akan rayakan dalam perayaan Ekaristi ini. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Damai, semua yang haus akan keadilan dan kedamaian, Kau sinari cahaya pengharapan dalam diri Yesus Putramu yang terkasih. Perkenankanlah pula kami menjadi saksi warta sukacita itu demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Maka berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Maka Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab kelaparan itu makin hebat di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu menghebat di seluruh bumi. Di antara orang yang datang membeli gandum itu, terdapatlah pula anak-anak Israel, sebab tanah Kanaan pun ditimpa kelaparan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Maka ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap, dan kepadanya lah mereka sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenal mereka. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing bagi mereka. Dan dimaksudkannya mereka semua ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kalian akan tetap hidup sebab aku takut akan Allah. Jika kalian orang jujur, biarkanlah seorang saudaramu tetap tinggal terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi kalian boleh pulang dengan membawa gandum untuk meredakan kelaparan seisi rumah. Tetapi saudaramu yang bungsu harus kalian bawa kepadaku, sebagai tanda bukti bahwa perkataanmu itu benar. Kalau begitu, kalian tidak akan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita Yusuf.
Bukankah kita melihat betapa besar kesesakan hatinya ketika ia memohon belas kasih kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa diri kita. Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut dari kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai juru bicara. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap padamu. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru, petiklah kecapi baik-baik, mengiringi sorak dan sorai. Referen. Maka kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Referen. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap padamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Referen. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap padamu. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
pergilah, wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para rasul dipilih dari kalangan orang-orang bawah, orang kecil, orang sederhana, kurang pendidikan, dan tidak berpangkat. Bahkan ada yang beberapa dari mereka adalah nelayan-nelayan seperti Petrus. Nah, saudara-saudara, mengapa Tuhan memilih mereka itu? Tentu orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang mempunyai juga sifat-sifat positif. Apa itu sifat positif mereka itu? Sifat positif mereka adalah mau mendengarkan, mau dibekali, dan juga mau dibangun dan dibentuk. Itulah sifat-sifat yang ada dalam, katakan saja, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kecil, orang yang katakan saja dari kalangan rakyat jelata itu. Nah, saudara-saudara, orang-orang ini kemudian oleh Tuhan sendiri diberikan semacam kekuatan anugerah. Anugerahnya apa itu? Anugerahnya tidak lain dan tidak bukan adalah keterampilan untuk mengajar, kekuatan dan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, lalu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tentu anugerah itu berasal dari Tuhan sendiri, bukan dari kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, keterampilan dan kuasa itu diberikan kepada mereka sebagai berkat dan rahmat. Untuk apa? Tentu untuk kepentingan orang lain, terutama mereka-mereka yang menderita. Nah, saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, jelas tentu orang-orang yang menderita, orang yang sakit, dan orang-orang yang sederhana, orang yang miskin, dan seterusnya, tentu sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa mereka boleh menerima para rasul itu. Tetapi saudara-saudara, yang jelas ialah bahwa kekuatan dan kuasa itu memang ditujukan untuk pelayanan untuk orang sakit, terutama orang sakit, dan juga untuk memberikan kegembiraan. Oleh karena itu mereka diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan untuk mengusir setan-setan, roh-roh jahat itu. Agar dengan demikian kuasa Allah sungguh-sungguh nampak di dalam diri mereka atau melalui mereka. Nah, saudara-saudara, dalam situasi seperti sekarang ini kita mengalami pandemi yang rupanya agak cukup berkepanjangan. Tentu banyak orang dihantui oleh rasa ketakutan. Tentu ada yang bagi yang menderita, jelas mereka sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Nah, saudara-saudara, dalam situasi seperti ini sebenarnya kita juga dipanggil untuk menolong mereka dengan cara kita masing-masing, dengan demi meringankan dan menolong mereka. Nah, saudara-saudara, itu panggilan kita dalam situasi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, jelas kekuatan untuk dapat menolong itu memang akhirnya berasal dari Tuhan sendiri. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh terbuka terhadap rahmat Tuhan itu dan sekaligus tergerak untuk memanfaatkan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu dengan baik-baik atau tidak. Tapi yang jelas dalam situasi seperti ini,
Tuhan memanggil kita semua untuk menolong mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka yang menderita, dan mereka-mereka yang sakit, dan mereka-mereka yang dilanda ketakutan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa dalam situasi apapun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Termasuk juga Tuhan tidak akan meninggalkan mereka yang sakit dan yang kesulitan-kesulitan dalam banyak perkara, dalam problem. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, kita berusaha untuk menolong orang-orang yang menderita itu. Bersama Tuhan, kita bisa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, semoga kerajaan-Mu berkembang dengan sempurna dan dengan suburnya di dunia ini. Dan siapapun yang mendambakan keselamatan, semoga Kau beri lambang pengharapan dalam diri Yesus, rezeki kehidupan kami, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian dan keluarga-keluarga kita, terutama mereka-mereka yang sekarang mendapatkan musibah karena pandemi COVID-19 ini, selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dibimbing, dilindungi, dikuatkan, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus mewartakan Allah yang Maha Kasih. Amin. Amin.